Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang bangkit dari sujud. Apakah ada julus istirahah atau langsung? Ya, biasanya kalau kita sujud itu kan ada yang duduk sebentar. Kalau dipraktekkan itu, kalau ruku itu, ya saya praktekkan sebentar. Habis dia begini, istirahat dulu, kemudian baru dia, atau langsung dia bertumpu pada pahanya. Jadi ada dua, ada yang duduk istirahat, julusul istirahah, ada yang bertumpu pada fakhizaihi, pada pahanya. Ini akan kita bahas pada tema yang pertama. Sebelum kita bahas, kita akan lihat dalil-dalilnya ya. Yang pertama adalah dari Abu Hurairah. Dari Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhadu dari Malik bin Huwairis dulu, dari yang julusul istirahah. An Malik bin Huwairis annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Rawahul Bukhari. Dari Malik al-Huwairis bahwasanya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fa idza kana fi witrin, ketika di rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Kalau ada 4 rakaat. Rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Dia tidak langsung berdiri, dia duduk dulu sebentar. Dia duduk dulu. Wa qala Syaukani, Imam Syaukani berkata hadza yadullu ala masru'iyyati julusul istirahah. Imam Asy-Syaukani berkata bahwasanya ini yang dijadikan dalil bahwasanya julusul istirahah itu adalah masru', disunahkan. Jadi dalilnya adalah riwayat Malik al-Huwairis, Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW tidak langsung berdiri hatta yastawi qa'idan, sampai dia sebentar duduk kemudian baru dia berdiri. Begitu. Itu yang yang dijadikan dalil adanya julusul istirahah. Begitu. Kemudian yang tidak adanya julusul istirahah yang langsung itu adalah Abu Hurairah, riwayat Nasa'i dan Turmuzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhad fis salati ala suduri qadamaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bangkit dari sujud ala suduri qadamaihi, bertumpu pada kedua ujung kakinya. Kemudian di riwayat Wa'il bin Hujr qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nahadha, ketika bangun dari sujud, ala rukbataihi, ia bertumpu pada kedua dengkulnya, wa tamada ala fakhizaihi, dan pahanya. Jadi dua, Abu Hurairah dan Wa'il, yang satu ada riwayat Turmuzi, yang satu dari riwayat Nasa'i. Kemudian para ulama mazhab berbeda pendapat apakah masyru'iyah atau tidak, masyru'iyah atau tidak, begitu. Masyru'iyah atau tidak. Kemudian kalau kita buka fikih gitu ya, di sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis Wa'il bin Hujr, kemudian ada juga yang mendhaifkan Abi Hurairah. Sedangkan hadis yang julusul istirahah jelas itu kan hadisnya riwayat Bukhari, sehingga ada sebagian ulama yang mentarjih
mentarjih adanya julusul istirahah karena riwayatnya sahih ya, lebih sahih begitu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya karena sama-sama sahih hadisnya sehingga mukhtarun, pilihan. Bukan tarjih, mazhabnya bukan tarjih, bukan yang satu diambil yang lain ditinggalkan, tetapi pilihan, mukhtarun. Jadi mazhabnya mukhtarun, pilihan, mau yang pakai duduk istirahat atau tidak pakai duduk istirahat. Nah, itu yang dimaktub, ditertera di kitab-kitab fikih mazhab. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi tangannya, apakah berkepal atau tidak berkepal. Tidak berkepal begini. Kalau yang berkepal itu riwayat Ibnu Umar di Mu'jam Al-Wasitnya, Tobroni, bahwasanya Ibnu Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak bangun dari sujud, ia mengepalkan tangannya kala ajin, seperti orang yang sedang mengadon kue begini. Kemudian yu'jinu, mengepalkan tangannya. Itu hadis riwayat Tobroni. Kemudian satu lagi hadis riwayat Baihaqi. Nah, sekali lagi itu di kalangan para fuqaha terjadi perdebatan juga apakah masyru'iyah atau tidak. Apakah masyru'iyah atau tidak, itu di kalangan fikih-fikih maktub yang muktabaroh itu. Nah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan udah diambil nih walaupun hadisnya dhaif, diambil. Ada yang mengatakan ini tidak hadisnya sahih. Ini perdebatan di ilmu hadis. Sekali lagi perdebatannya di ilmu hadis. Karena riwayatnya Tobroni, fil Mu'jam Al-Wasit, ketika yu'jin, ketika Rasulullah SAW ketika bangkit dari sujud, kemudian dia mengepalkan, artinya bersandarnya itu mengepal, bukan mengembang, bukan begini. Nah, itu teknis daripada bangkit daripada sujud. Yang selanjutnya adalah masalah tasyahud. Sampai di sini ada tentang masalah ini dulu ya, tentang masalah bangkit dari sujud, ada kelewat. Nah, itu ada beberapa hadis tadi ya. Ada beberapa hadis, ada Malik Al-Huwairis, riwayat Bukhari, julus istirahah. Rasulullah pernah bangkit dari sujud, kemudian yastawi qa'idan. Kemudian duduk sebentar, baru dia kemudian naik ke kembali ke atas begitu, kembali melanjutkan rakaat. Tetapi yang menarik adalah istidlal ulama fikih. Kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika mudanya ia duduk dulu begitu baru diri atau bersandar dengan tangannya. Nah, itu rupanya ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dari Aisyah. Qalat lamma badana Rasulullah SAW wasaqala kana aksaru sholatiha jalisan. Riwayat Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mulai kondisi tubuhnya tidak kuat begitu, tua begitu, tidak kuat, berat, maka Rasulullah SAW aksaru sholatiha jalisan. Ia memperbanyak duduk itu dalam artian menurut para tafsir hadis itu dikatakan bahwasanya ketika pingin sujud, nah, ia depannya dulu, tangannya dulu, nah, kemudian untuk menahan badannya ketika tidak kuat. Kemudian ketika bangkit dari sujud, kemudian ia duduk dulu. Nah, itu salah satu ilat atau alasan alasan tadi kemarin yang bertanya bahwasanya adakah hadis tentang ketika mudanya seperti itu, ketika tuanya seperti itu. Nah, ini salah satu dalilnya itu. Riwayat Aisyah tadi bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu sudah berumur, beliau di sela-sela sholatnya itu kadang-kadang dia istirahat duduk. Artinya ketika bangkit dari sujud, kemudian ketika pengen sujud, beliau menyela dengan duduk dulu sebentar, duduk istirahat, kemudian kalau pengen sujud, nah dia kemudian menopang badannya dengan tangan. Nah, itu yang dijadikan sebagian ulama sebagai dalil hujjah tentang hadis tentang masalah tangan dulu baru lutut. Kemudian adanya hadis jalsah istirahat, duduk dulu sebelum bangkit dari sujud, duduk dulu sebentar, kemudian baru dia berdiri begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah tasyahud. At-tasyahud. Ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal itu, beliau duduknya adalah duduk iftiras. Kemudian ketika tasyahud akhir, beliau adalah duduknya duduk
duduk tawarruk. Duduk iftiros dan duduk tawarruk kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau duduk iftiros itu duduk yang seperti apa? Seperti duduk tahiyat awal, seperti itu. Tidak, kaki kirinya tidak kaki kirinya didudukkan, bersandar di kaki kirinya. Kalau yang duduk iftiros, kalau yang tawarruk kaki kirinya kaki kirinya dia tidak didudukkan, kemudian dia duduk di bawahnya, pimak adihi di bawahnya, seperti tahiyat akhir seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan adalah ketika rokaat yang kedua, tapi dia tasahud akhir. Seperti misalnya sholat sunnah 2 rokaat, itu kan tasahud akhir, kemudian dia rokaat yang kedua. Kemudian juga ketika sholat subuh juga itu, sholat subuh itu kan tahiyatnya tahiyat akhir, tidak ada tasahud awal kan? Tidak ada tasahud awal, karena tasahud awal itu jelas di dalam hadis yang panjang itu bahwasanya Rasulullah SAW ketika tasawuf awal dia duduknya iftiros, kemudian tasawuf akhir dia duduknya tawarruk. Kemudian kalau misalnya rakaat kedua itu tidak ada tahiyat awal, apakah duduknya iftiros atau duduknya tawarruk? Nah, itu yang kita bahas pada tema yang selanjutnya ini. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika dalil daripada iftiros, duduk iftiros itu ada nukilnya itu kaulnya firrok atisaniyah, di rokaat yang kedua Rasulullah SAW duduk iftiros di rokaat yang kedua. Sedangkan kalau kita sholat sunnah rokaat yang keberapa itu? Rokaat kedua. Kalau kita sholat subuh rokaat keberapa itu? Rokaat kedua juga. Nah, sehingga memahami dalil ini, ada yang dia ketika sholat di rokaat yang kedua duduknya adalah duduk iftiros, tidak tawarruk, walaupun itu tahiyat akhir, itu dalilnya seperti itu. Kenapa? Karena teksnya adalah firrok atisaniyah, bahwasanya Rasulullah SAW duduk iftiros di rokaat yang kedua. Kalau misalnya sholat isya ada 4 rokaat, kan sudah nggak ada ikhtilaf. Rokaat yang kedua duduknya iftiros, rokaat yang terakhir duduknya tawarruk. Nah, begitu. Ini masalahnya ketika sholat subuh atau ketika sholat sunnah 2 rakaat. Ini duduk yang kedua ini apa? Iftiros apa tawarruk? Nah, itu yang menjadi perbedaan. Bagi ulama yang berdalil teksnya firrok atisaniyah, bahwasanya Rasulullah SAW di rakaat yang kedua itu adalah duduknya duduk iftiros. Sehingga ketika walaupun tahiyat akhir dia seperti duduk iftiros. Walaupun tahiyat akhir misalnya dia seperti duduk iftiros, atau sholat sunnah kan cuma 2 rakaat. Walaupun dia duduknya di tahiyat akhir tapi dia duduk iftiros. Nah, itu yang memahami bahwasanya rakaat yang kedua ya sudah duduk iftiros. Tahu kan duduk iftiros ya? Duduk iftiros itu duduk yang seperti ini. Bukan kalau ini tawarruk. Dia duduknya di atas paha kiri kalau yang iftiros. Tapi kalau yang tawarruk, dia duduknya tidak di kaki kiri, tetapi dia langsung di bawah tempat duduk. Nah, itu namanya duduk tawarruk. Nah, itu yang sedangkan para ulama yang berdalil bahwasanya ini kan di tahiyat akhir. Sedangkan di hadis yang selanjutnya bahwasanya Rasulullah SAW duduk tawarruk di tahiyat akhir. Sehingga sholat subuh 2 rakaat, yang rakaat yang kedua tahiyat akhir apa tahiyat awal? Tahiyat akhir, sehingga duduknya adalah tawarruk. Nah, begitu maksudnya pemahaman dari para ulama, sehingga terjadi perbedaan. Ketika rakaat kedua ini apakah duduk tawarruk atau duduk iftiros? Nah, dari situ kita bisa memahami dalilnya dari situ. Gara-gara apa? Pertama, dalil yang pertama tadi, kalau sholatnya 4 rakaat enak semua. Kalau 4 rakaat, bahwasanya Rasulullah SAW ketika duduk di rakaat yang kedua duduk iftiros, di rakaat yang keempat, rakaat yang terakhir duduk tawarruk. Nah, sudah selesai, nggak ada permasalahan. Masalahnya ketika itu tadi, kalau maghrib bisa juga, karena rakaat yang kedua, rakaat yang terakhir bisa. Tapi kalau misalnya subuh, nah itu yang terjadi subuh itu. Ketika dia di rakaat yang kedua juga, tapi di rakaat yang terakhir, apakah duduk iftiros atau duduk tawarruk? Nah, begitu maksudnya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Paham ya insyaallah? Apa ada yang belum paham? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya, gimana kalau posisi kita jadi makmum masuk, sementara kita ikutin misalnya sholat isya, kita ikutin di rakaat yang ketiga. Apakah ketika duduk kita duduk tasawuf maksud saya, kita ikutin imam apa kita sesuai dengan kita yang posisinya berdua rakaat? Nah, iya. Iya, paham. Itu Pak. Iya, iya. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan bagus juga ya, sama seperti tadi ya, ketika tasyabuh ketika di akhir misalnya orang baru datang kita, kemudian masuk ke rakaat yang ketiga, kemudian posisinya ketika dia di akhir apakah dia duduknya duduk iftiros atau duduk tawarruk, begitu kan, atau duduk tawarruk, duduk iftiros atau duduk tawarruk, apakah dia mengikuti imam ininya, teknisnya mengikuti imam, atau justru posisinya dia. Tahu kan posisinya, karena posisinya dia kan bukan tahiyat akhir, tapi tahiyat awal. Karena kan dia belum tahiyat awal, kan? Belum ada tahiyat awal. Kalau misalnya dia misalnya di sholat zuhur. Kalau di sholat subuh beda nanti kasusnya. Di sholat zuhur ketika rakaat yang ketiga. Nah, ketika rakaat yang ketiga pasti kan dia ada tasyahud awalnya. Kemudian ketika dia masuk ke rakaat yang ketiga, kemudian dia ikut imam di rakaat yang terakhir, apakah itu posisinya dia tasyahud awal atau tasyahud akhir? Begitu. Apakah dia harus ikut imam, ikut tasyahud akhir begini, artinya duduknya duduk tawarruk begitu, atau dia iftiros karena posisinya dia adalah iftiros. Karena dia belum duduk awal, belum tasyahud awal begitu. Belum tasyahud awal. Kalau kita buka di fikih-fikih itu, jumhur mengatakan bahwasanya dia duduknya adalah duduk iftiros, bukan duduk tawarruk, duduk iftiros. Seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya dia itu tetap duduk iftiros. Kenapa? Karena dia posisinya dia belum tahiyat akhir. Tetapi ketika pendapatnya Imam Ahmad, kemudian Al-Auza'i, itu tabi'in, nanti di depan ada ya, Al-Auza'i tabi'in mengatakan bahwasanya dia posisinya adalah duduk tawarruk. Sama seperti kenapa? Karena dia ngikut kepada imam. Tapi dalilnya itu ikut kepada imam. Dalilnya adalah ikut kepada imam. Jadi dalil dia tawarruk itu bukan posisinya dia, tapi dalilnya adalah karena dia harus ikut kepada imam. Makmum itu kan wajib hukumnya. Gerakannya ikut kepada imam. Ketika imam sujud. Ketika imam ini duduk begitu. Nah, ketika imamnya duduknya tawarruk, apakah dia ikut tawarruk juga? Nah, itu yang di situ perbedaannya di situ. Tapi itu wilayahnya wilayah ijtihad, bukan wilayah usul, wilayah ijtihad. Tapi kalau kita baca di fikih-fikihnya itu, fikih Syafi'i mengatakan dia duduknya duduk iftiras, bukan duduk tawarruk. Ada sebagian ulama yang duduk tawarruk karena ikut kepada imam, karena ada posisinya terakhir imam. Begitu maksudnya. Ya, Pak Ji. Konsep iya, itu dia. Ikut imam atau ikut imam. Kalau ikut imam berarti kan dia tawarruk, ikut begini, terakhir. Kenapa? Karena dia berarti kan kalau imamnya tawarruk duduknya, berarti dia ikut tawarruk juga, walaupun dia sebenarnya belum tasyahud awal kan begitu. Itu berarti ikut tawarruk. Tapi kalau misalnya dia posisi dia sendiri kan belum tasyahud awal, maka dia duduknya duduk iftiros, begitu maksudnya. Tapi kalau setelah zuhur kan kadang kita nggak tahu, kita masuk begitu duduk, kita di belakang kita nggak tahu ini rakaat keempat atau rakaat kedua kan? Iya. Jadi pilihannya apa? Kalau nggak tahu, maksudnya kita datang nih, kemudian ternyata imamnya tasyahud awal. Iya. Yang kita pakai kita awal atau akhir karena gantian juga posisi imam kan? Iya, nggak kelihatan. Di sab ke-4 ke-5 misalnya kayak gitu. Nah, itu pilihannya gimana? Ya, itu wilayah ijtihad juga itu ya. Allahu alam, itu saya belum. Ya, Allahu alam itu kalau dia. Tapi kalau tadi itu posisinya tahu dia. Kalau tadi kasus yang tadi, kalau ini kan kasusnya posisinya tidak tahu ya. Seorang makmum tidak tahu nih. Saya nih ketika tahiyat tuh ketika duduk, ketika imamnya tahu-tahu terakhir aja. Nah, tapi kita nggak kelihatan ini. Itu kalau
kalau saya pribadi berpendapat, dilihat orangnya, depannya itu ya, depan orang depan itu maksudnya. Kita kan bisa aja dia berpaham kalau dia masuk juga. Iya. Intinya ini kan sunnah ya. Iya, enggak, iya, karena ini hayat ya, teknis. Bukan rukun ya. Iya, bukan tidak menyebabkan sholat tidak sah atau tidaknya begitu. Tidak sah atau tidaknya tidak menyebabkan itu, tidak menyebabkan sah atau tidaknya gitu. Tentang masalah duduk tawarruk dan duduk iftiros tadi. Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah tasyahud. Tasyahud. Pertama adalah doanya. Doanya kalau kita dari kecil di Indonesia itu pakai tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Riwayat Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebut dengan tasyahudnya Imam Syafi'i. Tasyahud Abdullah bin Abbas bunyinya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna tasyahud fayaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Begitu ya. Yang kalau di TPA itu saya juga termasuk diajarin seperti itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah riwayat lain. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu teksnya kalau kita menggunakan riwayat Abdullah bin Abbas itu seperti itu. Tapi kalau riwayatnya Ibnu Umar itu tasyahudnya Imam Malik. Tapi hanya beda lapas aja, sedikit aja itu. Ketika di awalnya saja at-tahiyyatu lillahi zakiyatu lillah, riwayat Muslim. At-tahiyyatu lillahi zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Artinya kalau dari segi makna sih tidak jauh beda. Hanya berbeda di mubtada khobar kalau dalam bahasa Arab begitu. Didahulukan mubtada ini khobar, kemudian seperti itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu lagi adalah Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu wassalamu alaika ayyuhan nabi. Ini tasyahud awalnya seperti itu. Tasyahud awal. Satu riwayat Bukhari, yang satu riwayat Muslim. Kemudian yang menjadi sering kita lihat adalah ketika kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW ketika tasyahud itu dia menunjuk syababahu, mengangkat atau menunjuk telunjuknya, jari telunjuknya, mengangkat yarfa'u syababahu, yuharrik syababahu, menggerakkan jari telunjuknya, yuharrik syababahu, menggerakkan jari telunjuknya. Itu hadisnya satu itu, yuharrik syababahu, menggerakkan jari telunjuknya. Kemudian para ulama menganalisis yuharrik itu. Kalau Imam Syafi'i sekali dengan Imam Malik, yuharrik, menggerakkan sekali. Cuman bedanya kalau Imam Malik dari awal dia at-tahiyyatu, begitu dari awal dia at-tahiyyatu, sekali aja. Kalau menurut Imam Malik sekali dia at-tahiyyatu mubarakatus salawatulillah, begitu. Kalau Imam Syafi'i sekali tapi posisinya adalah di asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ijtihad juga. Sedangkan kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yuharrik itu bukan satu kali, tapi yuharrik, menggerak-gerakkan. Mungkin ada sebagian saudara kita yang menggerakkan. Itu tetap hadisnya sama, yuharrik. Dari kata yuharrik, dia menggerakkan sekali atau yuharrik itu, menggerak-gerakkan sekali. Nah itu teknis daripada yuharrik sababahu. Kalau misalnya dia pas ketika asyhadu Allah, itu ijtihad juga hasilnya. Kemudian ada riwayat asar sahabat yang ketika bertauhid, itu dia menunjukkan, itu asar sahabat, bukan hadis. Kemudian Imam Syafi'i beristidlal ya ketika menggerakkan tunjuk pas ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Imam Malik dari awal dia yuharrik di awal, dari awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama menggerakkan juga dia. Menggerakkan telunjuknya. Begini. Kemudian kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dia yuharrik, menggerak-gerakkan. Kemudian kalau tahiyat akhir ditambahkan dengan ta'awuz ar-arba yang kita sering mendengar ya. Rabbi a'udzubika ya a'udzubillahi dari yang 4 itu ya, min azabil qabri wa min azabi jahannam
wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wa mamat. Nah, itu dia tambahan daripada tasyahud akhir, kemudian salawat kepada Nabi dan keluarga Ibrahim. Nah, itu tambahan di tasyahud akhir. Kemudian ada lagi riwayat yang menambahkan dalil yang lain, seperti kalau saya lihat itu di hadisnya Baihaqi itu ya, ada tambahannya itu. Nah, seperti tambahannya itu bunyinya Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu. Itu di tasawuf akhir dari Abu Hurairah sama Ali. Ada tambahan di tahiyat akhir. Makanya ada yang kalau semuanya dibaca ya lumayan juga ya, sekitar 3 menit sampai 4 menit lah ya kalau semuanya dibaca. Kalau semuanya dibaca. Tapi itu yang menjadi rukunnya adalah tasawuf akhirnya sama bacaannya ya. Bacaan ketika sampai tauhid gitu ya. Sampai tauhid. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita masuk ke masalah kunut. Masalah kunut. Iya. Ketika kalau imamnya lama tasawufnya, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yang jelas makmum nggak boleh mendahului imam. Ya misalnya dia lama banget, kemudian udah habis nih, waktu saya pengen kerja, udah saya assalamualaikum sendiri dah. Nggak, itu nggak sah berarti, karena sudah mendahului imam. Jadi kalau misalnya dia yang syarat yang paling utama itu yang sepakat para ulama nggak boleh mendahului imam. Jadi kalau imamnya sejam aja tasawufnya. Begitu. Ya pokoknya ikut imam. Kalau imam udah assalamualaikum ya baru dia assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu baru ya. Tapi kalau misalnya dia tasawuf duluan, salam duluan atau dia bergerak sebelum imam, maka dia kena laknat Allah nanti. Ada di hadis Nabi Muhammad SAW dilaknat itu orang yang mendahului imam sampai kalhimar, sampai kayak binatang gitu. Nah, itu nanti ada poinnya nanti di pembahasan selanjutnya siksaan atau kecaman orang yang mendahului imam. Nah, itu seperti himar, seperti keledai. Nah, kemudian juga tadi posisinya kalau misalnya kita sudah habis di tasahudnya, imamnya masih belum assalamualaikum juga, atau imamnya belum naik, nah, apakah kita diam atau bagaimana? Ya kalau kita sudah habis bacanya ya diam saja. Kalau kita banyak berdoa, doa apa yang maksur? Yang penting maksur doanya. Maksur itu doa yang ada riwayatnya. Kalau doanya yang nggak ada riwayatnya nanti kena khilaf, kena perbedaan. Apakah boleh berdoa berdoa misalnya yang tidak ada maksurnya, doa apa saja begitu di dalam sholat? Nah, itu nanti kena bahasan itu. Tapi kalau misalnya yang kita baca adalah yang maksur atau yang maksur ya, yang ada riwayatnya, misalnya kalau tasawuf awal yang itu aja kita baca. Ketika sujud itu kalau kita udah pelajari banyak doa ya itu aja yang kita baca, yang ada riwayatnya. Nah, boleh itu kita baca sampai habis. Tapi kalau misalnya kita udah habis, tapi kalau misalnya sujud kan bisa ya diulang-ulang itu. Kan ada hadis gitu yang Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW yuksiru ad-du'a fi sujud. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu memperbanyak doa bila sujud. Kalau sujud bisa diperbanyak. Tapi kalau tasyahud, nah itu kan butuh dalil juga, butuh riwayat juga. Ini kalau udah selesai dalilnya, selesai riwayatnya, apa yang harus kita baca? Kalau saya sih pribadi ya diam saja sampai menunggu imam ya salam atau naik lagi begitu. Naik lagi. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah masalah kunut. Masalah kunut. Para ulama sepakat bahwasanya kunut nazilah itu ada dan dilakukan setiap sholat. Dilakukan setiap sholat. Ketika terjadi bencana mendoakan bi'ru sahabat Nabi Muhammad SAW yang dibunuh di Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah. Itu Rasulullah SAW mendoakan kunut, namanya kunut nazilah. Sampai doanya kalau kita baca riwayat itu sampai kalau kita baca hadisnya itu tentang masalah doa kunut nazilah itu sepakat semua mazhab itu sepakat. Kenapa? Karena riwayatnya di Bukhari Muslim ya sudah jelas, nggak ada perbedaan di sini. Nah, kemudian kunut subuh ini ada satu riwayat yang menjadi perbedaan. Kalau bahasa ininya adalah biang masalahnya lah begitu, yaitu riwayat Anas bin Malik. Qala, ia berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fis subhi hatta faraqad dunya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika awal-awal kunut nazilah itu, kunut nazilah kan beliau kunut nazilah. Kemudian yang lainnya berhenti, summa taroka. Ditinggalkan itu, yang lain sholatnya ditinggalkan, kemudian diteruskan summa yazal yaknu fis subhi hatta faraqad dunya. Kalau subuh dia masih terus membaca kunut sampai hatta faraqad dunya, sampai ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi masalahnya itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Baihaqi, kemudian Darulqutni, Ibnu Abi Syaibah, Hakim dan Abdul Razzaq dalam musnadnya. Nah, jadi kronologisnya adalah ketika Rasulullah SAW itu kan kejadian pembunuhan para sahabat di Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah itu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa setiap sholat, kunut nazilah. Ada yang riwayatnya qonata sahron, kunutnya sampai sebulan, ada riwayat 2 bulan, terus gitu setiap sholat. Kemudian berhenti berdoa karena sudah selesai, berhenti berdoa. Kemudian ada riwayat lain tentang kunut subuh ini, Anas bin Malik, bahwasanya yang lain sholatnya kunutnya berhenti kecuali subuh, dia terus lam yazal yaknut hatta faraqad dunya, sampai dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang riwayat ini, apakah hadisnya dhaif atau munkar atau dan lain sebagainya. Nah, gara-gara satu orang, Abu Ja'far namanya. Ya kalau kita belajar ilmu hadis ya, itu kan ada an-an itu. Abu Ja'far itu satu. Ada yang menuduh beliau atau su'i hibzihi, ada yang menuduh beliau ada sahih dan lain sebagainya. Itu masing-masing. Kalau Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ini hadisnya dhaif, bahkan mencapai derajat munkar, sehingga dia tidak bisa dipakai dalil tersebut. Kemudian ada lagi hadis yang berlawanan, yaitu Abi Malik al-Asja'i, riwayat Nasa'i dan Turmuzi. Ini Abi Malik al-Asja'i qala, ia berkata, saya berkata kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka sholaita khalfa Rasul. Kamu sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Akanu yaknutu tafil fajri, apakah mereka kunut di waktu subuh? Qala ai bunayya, wahai anakku, innahu muhdas. Itu adalah hal yang dibaru-barukan. Bid'ah maksudnya, dibaru-barukan, hal yang baru. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh kalangan yang tidak ada kunut di waktu subuh. Nah, ini dalilnya diperkuat dengan Abi Malik al-Asja'i, riwayat Nasa'i dan Turmuzi, begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi itu kronologisnya begitu. Jadi ketika Anas bin Malik itu, ada hadis Anas bin Malik, riwayatnya Baihaqi dan lain sebagainya, yang sebagian ulama menuduhnya adalah dhaif, tapi sebagian ulama ada yang menuduhnya, ada yang mengatakan sahih. Di antaranya Ibnu Shalah, kemudian Imam Nawawi, Qurtubi, Ibnu Hajar, dan Al-Arabi, semua mengatakan ini hadisnya sahih, Anas bin Malik begitu. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah membawakan dalil lagi tentang hadis riwayat Nasa'i tadi, Malik al-Asja'i, bahwasanya itu adalah muhdas. Nah, itu kronologisnya. Akhirnya ulama menjadi tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i ada kunut. Bahkan di Al-Umnya Imam Syafi'i yustahabbu, disunahkan. Kalau di Al-Um, kitab induknya Imam Syafi'i, yustahabbu, disunahkan begitu. Kemudian Imam Malik juga di kitabnya Al-Muwatta'nya juga jelas. Kemudian kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak ada kunut ketika subuh. Nah, itu perbedaannya di situ. Sampai di sini ada diskusi itu tafadhol tentang masalah kunut, itu kronologisnya seperti itu. Kronologis adanya kunut atau tidak ada kunut. Ya. Tanya Pak. Iya. Jadi masalah kunut ini, kalau kita baca riwayat itu, Iya. ada perbedaan antara Nahdiyin sama Muhammadiyah. Iya, itulah pokoknya. Ya sebenarnya bukan Nahdiyin Muhammadiyah, dari dulu memang udah ada sebenarnya. Jadi sebelum Indonesia ada memang sudah ada ya, termasuk Nahdiyin dan Muhammadiyah. Betul. Tapi ada yang tapi setelah dia dari sujud atau rukuk, dia berdiri gitu. Itu dia seolah-olah ada memberi kesempatan gitu kepada yang ada beberapa menit gitu. Oh. Nah, itu gimana? Iya. Nah, kemudian saya lupa bahwasanya bagaimana posisi ketika imam kunut, kemudian makmumnya apakah ikut kunut atau imam kunut misalnya, kalau misalnya ada suatu masjid kita nggak kunut misalnya, kita taruhlah kita ikut mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwa nggak kunut. Kemudian kita sholat di suatu masjid yang kunut misalnya, apakah kita ikut kunut begini atau kita diam saja?
Itu kalau di buku-buku di kitab-kitab di ulama sekarang. Kalau Ibnu Utsaimin, dia mengangkat tangannya. Tapi kalau Ibnu Baz dia tidak, diam saja. Nah, itu ijtihad, sekali lagi ada ijtihad. Kenapa dalilnya adalah itu tadi, imam itu diikuti atau tidak, itu gara-gara itu saja, diikuti atau tidak. Jadi ada yang ketika imamnya kunut karena dia biasa tidak kunut begitu. Abu Hanifah dan Imam Malik Abu Hanifah dan Imam Ahmad, akhirnya dia apakah diam saja? Kalau diam saja, apakah dia ikut berkunut? Di situ juga ulama berijtihad juga. Sekali lagi ulama berijtihad juga. Kemudian tadi kasusnya jeda gitu, ada jeda. Yang imamnya tidak kunut gitu, sedangkan makmumnya kan. Oh, imamnya nggak kunut, kemudian dikasih jeda sama imamnya, dilamain itidalnya begitu. Diem aja imamnya, kemudian yang lain belakangnya Syafi'iyah itu, misalnya Syafi'iyah sebagian ada yang kunut sendiri begitu, kunut sendiri. Itu kalau di kitabnya I'anatul Thalibin itu di Syafi'iyah itu ada Fathul Qorib. Pertama sih ini matan Ghaya wa Taqrib, kemudian Fathul Qorib, kemudian I'anatul Thalibin yang besar-besar itu di Syafi'iyah. Nah, itu kalau kunut itu termasuk sunnah yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, dia harus sujud sahwi. Itu yang menjadi masalah. Nah, ketika pemahamannya itu, maka dia orang-orang Syafi'iyah ya sudah dia kunut akhirnya begitu. Karena dia berpendapat bahwasanya kalau kalangan Syafi'iyah, kalau kita buka kitab-kitabnya itu kunut itu merupakan salah satu sunnah yang sangat abad, namanya disebut dengan sunnah abad. Sunnah yang ya hampir mendekati wajib lah begitu, sunnah abad. Sehingga kalau ditinggalkan dia sujud sahwi. Nah, begitu. Dia sujud sahwi. Nah, kalau kita termaktub di I'anatul Thalibin, kemudian di kitab-kitab yang besar-besar itu ada pendapat ulama yang seperti itu. Tapi ya itu tadi, nanti resikonya bagaimana beresiko ketika dia sendiri-sendiri begitu. Tapi kalau ijtihadnya ada memang. Tapi itu sekali lagi itu adalah ijtihad. Memberikan kesempatan kepada orang untuk berkunut begitu. Tapi nanti bermasalah ketika dia sendiri-sendiri sedangkan makmumnya tidak berkunut. Dia kunut akhirnya makmum berbeda dengan imam. Itu yang menjadi masalah, problemnya adalah masalah nanti. Apakah harus serasi imam dengan makmum dalam segala hal atau tidak? Itu nanti di bab selanjutnya setelah kita bahasan sholat habis, nanti masalah imam dan makmum. Harus serasi, kalau harus serasi ya semuanya dari awal sampai habis harus serasi. Ada yang boleh nggak serasi tapi di doa-doa yang di teknis-teknis yang sunnah boleh misalnya begitu. Ya, tapi tadi ketika berijtihad imamnya kunut misalnya, kan kalau pendapatnya nggak kunut ya begini. Kemudian dia ikut kunut aja begitu, ikut kunut. Ya itu karena dalilnya tabi tadi. Si makmum ikut kepada si imam tadi. Tapi kalau tadi soal yang diberikan kesempatan kepada si makmum, memang ada di kitab-kitab yang besar yang Syafi'iyah ya, tapi itu adalah hasil ijtihad saja. Hasil ijtihad ya bisa benar bisa salah kalau ijtihad ya. Boleh diikuti boleh tidak gitu. Tapi nanti problemnya itu tadi, masalah bab selanjutnya, harus sepakat atau harus sama makmum dengan imam atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya imamnya diam saja, kemudian makmumnya Syafi'iyah semua, ya makmumnya teriak, Allahumma hadina fiman hadait begitu. Imamnya diam aja. Nah, itu begitu nanti bagaimana? Masalahnya begitu. Nanti kan masuknya ke bab itu. Keserasian antara makmum dengan imam. Nah, itu yang jadi problemnya ke situ. Satu bab, apakah dalam kita berkeluarga itu boleh diacak-acak, Pak? Maksudnya begini, kita wudhunya Syafi'i, terus sholatnya sholat Maliki misalnya, terus sholatnya sholat Hanafi, apakah harus semuanya misalnya Syafi'i Hanafi? Sebenarnya di awal ya memang sebenarnya di awal sudah disinggung sebenarnya. Kalau kita belajar fikih, pengen lihat yang enak-enaknya saja, itu namanya disebut talfik. Itu dikecam oleh ulama-ulama fikih. Karena dia bukan ikut kepada, kalau ulama mazhab itu ikutnya kepada hadis, Al-Quran hadis. Jadi kalau misalnya kita kelihat ya ada hadisnya atau tidak begitu, ada riwayatnya atau tidak. Kalau nggak ada riwayatnya berarti lihat ke ijtihad. Jadi misalnya ketika ada riwayatnya, ini ya udah berarti saya ikutin. Jadi ikutin hadis Al-Quran dan hadis. Al-Quran kemudian hadis, Al-Quran nggak ada hadis. Riwayat hadis kan banyak tuh ya. Nah, itu dibaca ya, misalnya ketika ya kayak tadi misalnya at-tahiyatul begitu kan, itu banyak riwayatnya ya. Kalau ada riwayatnya ya boleh kita baca. Yang penting ada maksur, ada riwayat.
entah dari Ibnu Abbas, ya kemudian dan lain sebagainya. Ada riwayatnya yang penting. Tapi jangan sampai kita justru nambah-nambahin doa-doa yang lain. Kecuali kalau misalnya kalau misalnya ada perintahnya, ya itu lain lagi. Tapi kalau misalnya kita pindah-pindah, tapi tujuannya tadi untuk enak yang enak-enak, itu namanya talfik. Tapi kalau misalnya pindah mazhab, sebenarnya kita kan bermazhab itu tidak kita harus Syafi'i aja. Bahkan kita sebenarnya nggak selamanya Syafi'i juga. Jadi kalau kita berbicara itu nggak. Ya kalau orang yang mengaku Syafi'iyah itu nggak. Misalnya saya mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya kalau kita kaji Imam Syafi'i, jangan-jangan sholat kita nggak seperti sholatnya pendapat Imam Syafi'i semuanya gitu. Kadang-kadang kita juga tidak merasa bahwasanya kita acak-acakan juga bermazhab. Coba lihat misalnya orang yang mengaku Syafi'iyah, pahalanya dapat nggak ketika pahala nyampe kepada mana? Kirim Al-Fatihah nyampe kepada mayit. Itu kalau Imam Syafi'i nggak nyampe, tapi kalau Imam Malik nyampe. Berarti pindah mazhab dia. Tapi padahal dia bilang Syafi'i, padahal enggak. Nah, itu yang jadi problem kan begitu. Coba kalau misalnya kita, ya kan begitu ya. Kalau kita kan Imam Syafi'i bilang, oh kita Imam Syafi'i ini kirim Fatihah misalnya, Al-Fatihah misalnya begitu. Kalau misalnya atau kirim doa dan lain sebagainya. Kalau Imam Syafi'i sendiri itu tidak nyampe. Coba lihat di kitab Al-Ummah, nggak nyampe dia, tidak sampai pahalanya. Tapi kalau Imam Malik sampai, berarti secara tidak langsung kita mazhabnya, secara tidak langsung kita sebenarnya mazhabnya tidak Syafi'i murni gitu. Dari 1 sampai Z Syafi'i semua enggak. Kita campur-campur juga. Begitu maksudnya. Coba yang lain juga sama. Coba kita yang lain. Misalnya masalah hijab. Kalau Syafi'i itu niqab. Pakai cadar kalau Syafi'i. Tapi kalau yang lain enggak. Coba. Berarti kita kalau misalnya gitu Syafi'i pakai niqab semua yang Indonesia. Nah, itu jadi masalah problemnya kan begitu. Coba lihat di fikih Syafi'i itu kalau masalah aurat itu kan pakai niqab dia. Kalau di luar sholat pakai niqab. Ininya pendapatnya itu pakai niqab. Tapi kita malah bukan Imam Syafi'i, lain lagi begitu kan. Nah, itu nanti. Ya kan, jadi kan enggak dari A sampai Z ngikutin Syafi'i kan enggak gitu. Nah, jadi gitu kalau kita ya dibilang harus ini ya. Jadi itu juga kan tidak ada dalilnya juga kita harus bilang harus Maliki, tidak ada. Yang penting patokannya Al-Qur'an, hadis, dilihat ada Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian tanya kepada ulamanya, tanya kepada ustadznya yang bisa gitu, yang berpengalaman atau yang bisa menjelaskan ini pendapatnya ini yang lebih rajih menurut saya begitu gitu kita tanya. Oh iya. Jadi tenang hati kita. Nah, begitu maksudnya. Jadi lihat ada dalilnya, tidak begitu. Jadi bukan saya Syafi'i, saya Maliki, tidak. Ya buktinya tadi, ya orang yang mengaku Syafi'iyah enggak 100% Syafi'i. Kadang-kadang dia ya Syafi'iyahnya bisa jadi 50%. Kadang-kadang gado-gado juga dia, tapi enggak merasa begitu. Enggak merasa bahwasanya dia sebenarnya gado-gado begitu. Enggak merasa. Banyak sekali saya lihat. Saya ketika neliti mazhabnya pendapat Imam Syafi'i kok yang saya padahal merasa Syafi'iyah, tapi kok saya berbeda banget dengan pendapat Imam Syafi'i begitu. Ah, itu akhirnya saya bilang, wah iya juga ya, berarti saya acak-acakan juga begitu. Nah, itu dia yang jadi problemnya itu, acak-acakan. Ya, Pak Yai yang bilang tadi. Iya. Di akhir itu kan kita baca selawat Nabi itu ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak. Oh iya, ada yang pakai Sayyidina, ada yang pakai tidak begitu ya. Itu bagaimana hukumnya begitu? Atau bagaimana? Ya. Kalau di teks hadisnya memang tidak ada Sayyidinanya. Itu di teks hadis tadi at-tahiyatul mubarakatus asyhadu alla wa anna Muhammad. Enggak ada Sayyidina. Enggak ada Sayyidina. Cuman masalahnya pemahaman para ulama ketika penambahan kata itu tidak mempengaruhi makna, apakah itu berakibat pada tidak melanggar syariat atau tidak. Kalau di luar sholat ya oke deh, misalnya Sayyidina Muhammad di luar sholat ya, di luar sholat Sayyidina itu Sayyidina artinya tuan ya. Jadi kalau misalnya kita manggil Bejo, Mister Bejo misalnya gitu kan, Pak Bejo itu kan Sayyidina artinya itu. Sayyid itu artinya itu. Sayyid artinya Pak Bapak. Sayyidina, Bapak kita atau yang dihormati oleh kita, Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Nah, gitu. Apakah teks-teks ketika ada Allahumma sholli ala Muhammad harus persis seperti teksnya itu Allahumma sholli ala Muhammad atau boleh ditambahin Sayyidina begitu. Dan Sayyidina itu mengurangi makna atau tidak? Apa justru menambah makna atau maknanya itu bagaimana? Itu di situ laginya. Para ulama itu sama seperti orang bersolawat. Apakah solawatnya itu harus ikut kepada solawat yang udah dimaksur, Allahumma sholli ala Muhammad atau apa? Atau solawat-solawat yang lain? Kalau yang kalangan sufi kan ada solawat-solawat yang lain, solawat nariyah lah, Allahumma sholli sholatan. Tapi intinya solawat juga begitu. Apakah ketika Rasul bersalawatlah kepadamu, kita boleh bersalawat bikin solawat begitu? Sama berdoalah kepada Allah, kita boleh berdoa pakai gaya kita.
atau justru doanya harus maksur, harus harus ada teksnya. Nah, itu yang dijadikan munazaah atau perdebatan di kalangan para ulama di fikih-fikih itu. Apakah harus sama persis atau tidak? Sama. Kalau saya pribadi kalau di sholat sih nggak apa-apa nggak pakai Sayyidina ya, yang pakai teks langsung aja pakai Allahumma sholli ala Muhammad begitu. Tapi kalau misalnya di luar saya pribadi kalau di luar sih tidak masalah pakai Sayyidina karena di luar sholat dan juga sama seperti kita menghormati ke yang lain. Kan nggak juga. Tapi kalau yang di sholat kan ada teksnya kan Sayyidina, nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu mungkin sekedar ini ya. Karena sudah Isya ya lebih lewat ya. Nanti kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya tentang aurat wanita dan pria, kemudian sholat sunnah dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.